Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton teaser untuk salah satu film yang gue yakin termasuk dalam list paling diantisipasi sama banyak orang, termasuk gue juga, yaitu teaser untuk Glass Onion, A Knives Out Mystery, sequel dari Knives Out yang rilis 3 tahun lalu, tahun 2019, yang bakal dirilis November. Gue lupa tanggal pastinya, cuman jelasnya November, dan di Netflix. Agak sayang ya, sayang banget ini sequel harus dirilis di Netflix karena film pertamanya itu bagus banget. I love the first movie dan gue berharap nonton sequel ini bisa di bioskop. Tapi ya, mau bagaimana lagi, money talks. Film pertamanya sebenarnya sukses besar ya, dengan budget 40 juta bisa dapat penghasilan tuh sekitar 300-an juta gitu. Dikurangi budget marketing ya, mungkin itu ada profit sekitar 200 jutaan lah. Tapi tetap Netflix ngebeli rights untuk 2 sequel Knives Out itu seharga 469 juta dolar. Yang kasarannya berarti ya, kasarnya itu per film udah otomatis dapat profit 230-an juta tanpa harus mereka mengeluarkan budget marketing, tanpa harus ada resiko mikir lagi, aduh ini kalau nggak laku gimana balik modalnya, nggak harus mikir itu. Jadi ya, walaupun disayangkan, gue paham lah secara finansial keputusan untuk tayang di Netflix ini. Sekali lagi, gue suka banget film yang pertama itu whodunit dengan misteri yang seru banget ala Agatha Christie, tapi dieksekusinya fun. Well, bukan berarti Agatha Christie nggak fun ya. Cuma di sini elemen komedinya lebih kuat dan ceritanya juga makin oke karena nyelipin beberapa isu yang relevan tanpa harus kerasa memaksakan diri. Kalau di film pertama itu kan ada elemen soal xenofobia ya. Dan of course sebuah whodunit pasti punya ensemble cast. Knives Out yang pertama punya ensemble cast, dan Glass Onion ini juga punya all-star cast. Selain Daniel Craig yang balik jadi detektif Benoit Blanc, ada Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madeline Klein, Kate Hudson, Dave Bautista, dan salah satu aktor favorit gue yaitu Ethan Hawke. Gue belum tahu karakternya Hawke apa karena di Wikipedia juga nggak ada nama karakternya ya, deskripsinya nggak ada, nama karakternya nggak ada, jadi gue juga nggak tahu nih apakah dia memang salah satu cast atau sebatas cameo, who knows. Info adanya Hawke juga cuman datang karena ada leak behind the scene, so mungkin teasernya ini bakal ngasih tambahan info. So langsung kita tonton teaser untuk Glass Onion, Knives Out Story. Ladies and gentlemen. Tetap tidak ada Ethan Hawke. Ini kayak The Last Supper ya. Ladies and gentlemen. This is it. You expected the mystery. Get your hand off of that. You expected Sophisticated sekali ya. but for one person on this island. This is not a game. Who died? Will you explain it to us then, detective? Oh, kayaknya nih cuman fokus ke ngasih lihat kita punya ensemble cast loh. Oke. Kate Hudson. Really, Duke? Oh my god! Really? Lock the doors. Stay in your rooms. Everyone is in danger. All right. When's the murder mystery start? Wait. 3 pertanyaan terbesar. 1 jelas, siapa yang mati? 2, jelas juga, siapa pembunuhnya? Yang ketiga, mana Ethan Hawke? Coba gue tonton lagi, mungkin ada beberapa clue. Meskipun kayak tadi gue bilang ya, ini teaser lebih ke arah menunjukkan ini loh, kita punya ensemble cast yang keren. You expected the mystery. Oke, jadi diundang ke pestanya Edward Norton, Get your hand off of that. You terus dikasih misteri untuk dipecahkan, mungkin berburu harta karun. for one person on this island. This is not a game. Apakah This is not. Edward Norton yang mati? Tar.
explain it to us then, detective. Explain. Scene ini, shot ini berarti kan ada setelah pembunuhan terjadi. So, 5 orang ini bukan yang mati. Berarti kayak tadi gue bilang Edward Norton kemungkinan mati, kayaknya bukan. Dia di situ, ada Edward Norton di situ. Jangan-jangan. Wait. Always. Really, Dick? Oh my God. Really? Lock the door. Stay in your rooms. Everyone is in danger. All right. When's the murder mystery start? Tadi gue sempat meyakini kalau Edward Norton ya, karena memang paling make sense itu Edward Norton. Kayak di film pertamanya pun seperti itu, yang mati adalah tuan rumahnya. Well, di banyak film muda ini kayak gitu sih. Tuan rumahnya atau yang empuknya acara, empuknya tempat tuh dibunuh. Dan dia di sini statusnya si Edward Norton tuh meranin karakter tech billionaire, orang kaya, banyak yang dendam sama dia, banyak yang pengen ngebunuh, jadi make sense kalau dia yang mati. Tapi kok di beberapa shotnya tadi dia ada di beberapa shot yang itu sekilas kelihatan kayak shot yang terjadi setelah pembunuhan. Dan kalau kita ngelihat di shot ini, shot meja makan ini, semua case-nya ada. Satu yang nggak ada di shot ini dan nggak ada di keseluruhan teasernya. Ethan Hawke. Apa jangan-jangan dia memang nggak dijelasin karakternya siapa, terus nggak dimunculin di teasernya karena emang porsinya dikit karena dia mati. Walaupun ada kemungkinan teasernya menipu kita, dan mungkin aja si Ethan Hawke ini nggak nongol ya simply karena dia cameo, mungkin nongol beberapa shot aja, mungkin 1-2 scene terus udah kelar, makanya nggak ada materi untuk teaser maybe. Dan di zaman sekarang udah sering dilakuin, bisa aja sebuah trailer, sebuah teaser itu dimanipulasi. Misal kita ngomongin scene meja makan ini deh, bisa jadi ini scene sengaja diambil khusus untuk materi promosi, khusus untuk trailer, khusus untuk teaser, yang sengaja nampilin semua karakternya biar penonton terkecoh. Atau bisa juga ini scene sebenarnya terjadi sebelum pembunuhannya, cuman karena teasernya diedit sedemikian rupa seolah-olah ini terjadi setelah pembunuhan. Bisa jadi ini sebelum. Atau shot yang ini, bisa jadi si Edward Norton tuh nggak ada di shot ini aslinya, tapi dia ditambahin pakai CGI, dimasukin dia di situ. Karena kalau lu lihat agak janggal kan sebenarnya. Well, ini cocok logis sih. Cuman kalau lu lihat agak janggal tuh dia di situ. Kayak just standing there doing nothing and looks so awkward. Bisa aja lu kopas Edward Norton di suatu shot terus lu masukin di shot ini pakai CGI. Udah sering dilakuin, Marvel sering melakukan itu. Tapi ya kita tidak akan pernah tahu karena buru-buru trailer ini masih teaser. Tapi poinnya adalah Glass Onion ini ya looks fun. Sayang kalau nggak di layar lebar sih. Oh, setelah gue cek ini ternyata Netflix itu memakai model perilisan baru untuk film ini. Ya gue lupa. Glass Onion ini jadi model percobaan ya. Jadi percobaannya Netflix memakai metode perilisan baru di mana mereka bakal ngerilis duluan di bioskop 45 hari sebelum akhirnya tayang di streaming service. Dan ini bakal tayang di bioskop Amrik tuh November, sebelum masuk ke Netflix itu 23 Desember. So, apakah akan tayang juga di bioskop Indonesia? Gue harap sih, gue nggak tahu, tapi gue sangat berharap. Terus jangan lupa like video ini, share, lalu komen di bawah kalau misalkan kalian pengen request atau kasih rekomendasi gue mesti reaction atau nonton atau ngebahas trailer apa. Go ahead, tuliskan di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.